ngobrol, kita ngajak ngobrol santai dan sebagainya, sampai akhirnya orang itu kayak mulai membuka hati, mulai bawa pikiran. Begitu kayak kita udah sama-sama nyaman, ya kan? Akhirnya orang mau ambil nggak sih, sama kayak tadi kan, kalau misalnya kayak pacaran langsung nembak kayak gitu, orang pasti mencolok tuh. Tapi kalau misalnya kayak kita butuh proses dan pengenalan dan lebih dahulu, lebih dalam lagi, setelah itu aku mau ngomong, sebenarnya aku suka sama kamu, kamu mau nggak? Akhirnya orang jadi lebih kayak buka pikirannya, oh iya ya, kamu ternyata juga baik juga, oh iya ya, ternyata produk ini memang bagus loh, maksudnya kayak, oh iya ya, ternyata orang ini maksudnya baik, nemuin aku bukan cuma sekedar jualan doang. Muka ekspresi kalau misalnya ketemu sama orang itu kepengen closing tuh kerasa banget loh. Iya nggak sih? Kita kayak udahlah ikutlah. Jelas orang pasti kayak langsung takut duluan. Tapi coba kalau kita prospek itu kita bukan cuma sekedar gimana caranya bisa closing, tapi gimana caranya kita bisa bikin orang yang kita mau prospek itu bisa terbantu kayak gitu. Nah, kemudian mungkin ada yang ngomong, aku nggak ada koneksi sama sekali, dan itu ada juga. Kalaupun kita nggak ada koneksi sama sekali, sebenarnya kita boleh pakai cara canvassing. Ada orang yang kecanduan juga pada cara canvassing, dan waktu itu aku sendiri ngalamin kayak gitu. Pertama kali aku join itu di umur 17 sih sebenarnya, waktu itu belum ulang tahun, tapi di tahun itu umur 18, terserah lah ya mau dianggap aku umur berapa. Jadi aku waktu itu join di usia sebenarnya di usia yang ke-17. Kemudian karena orang tua sama-sama juga kerja di Prudential, otomatis teman-teman udah keluarga udah nggak ada yang bisa di prospek. Kalau ngomong teman, kan teman-temanku tuh pada masih sekolah semua, maksudnya kayak baru lulus SMA semua, otomatis nggak punya duit dong. Aku harus prospek ke orang tuanya. Prospek ke orang tuanya nganggap aku, loh kamu kan temannya anakku juga masih kecil. Jadi kalau ngomong nomor 1 sama nomor 2, aku buat list nama tapi list namanya kagak ada masuk ke 3 kriteria tadi. Dia nggak punya duit, dia nggak bisa diajak bicara, tapi dia sayang keluarga sih. Jadi maksudnya percuma dong kalau misalnya kayak 2 ini aja nggak punya, udah orang itu nggak bisa di closing kayak gitu loh. Nah, akhirnya aku coba dengan cara canvassing. Jadi waktu itu aku sampai door to door dan sebagainya. Apakah itu cara yang efektif? Itu salah satunya adalah melatih mental. Sama aja sebenarnya. Cara canvassing sama kita nemuin ke teman-teman pun caranya sama, cuma lebih lama. Kenapa? Canvassing itu untuk closing on the spot. Itu kayak kemungkinannya mungkin sekitar 2-10%. Kemungkinan untuk bisa closing ini menurut pendapatku sendiri ya. Karena kita butuh proses dan butuh waktu untuk ketemu sama orang ini sampai orang ini mau ngambil di aku. Orangnya nggak kenal sama aku, nggak mungkin dong orang itu mau ngambil. Jadi akhirnya aku butuh waktu ketemuan sampai kadang itu 1 orang itu minimal harus 7 kali pertemuan. Kita harus sering-sering datang ke tempatnya, ngajak ngobrol dan sebagainya. Barulah closing itu terjadi. Jadi kalau misalnya namanya canvassing, boleh anggap aja kayak main game sebenarnya. Kalau ngomong kita nggak ada koneksi ya, kalau canvassing itu aku anggap kayak main games. Kenapa? Aku coba trial and error dong. Ketemu sama orang ini, oke, aku kira-kira begitu orang ini nggak suka sama asuransi karena gini. Aku HO, oh kayak gitu ternyata. Aku ketemu sama orang lagi, belajar lagi dengan cerita yang berbeda lagi, karena kan nggak mungkin 2 umat yang berbeda punya cerita yang sama, ya kan? Jadi sebenarnya pada akhirnya begitu kita sering activity di lapangan, kita akan ketemu sama macam-macam cerita, dan itu kita bisa step lebih belajar lagi kayak gitu. Jadi kalau saya nggak ada koneksi, gimana ya? Coba canvassing kayak gitu. Sampai akhirnya setelah aku coba canvassing, ternyata kayak ini nggak terlalu efektif juga, karena butuh waktu yang cukup lama. Walaupun kayak bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama. Kalau mau lebih efektif lagi, aku dengan membuat komunitas. Dengan apa? Masuklah ke kelompok-kelompok. Misalnya nih, di gereja, katakanlah di gereja ada grup apa, bisa masuk ke situ, kita kumpul sama mereka. Nah ini sekali lagi, kalau misalnya ada orang yang bilang, berarti kan kamu ke gereja cuma buat kerja doang. Nah ini sorry, itu menurut aku kalau misalnya pola pikirnya sudah negatif, rencananya memang cuma buat closing, memang lebih baik nggak usah ikut komunitas. Tapi kalau misalnya pola pikirnya kita pengen bantuin orang, banyak nggak cerita-cerita itu ya? Aku dapat salah satu nasabahku yang di luar pulau, itu ceritanya nih menurutku keren banget. Kebanyakan kita cuma sekedar ngomong, kamu punya polis nggak? Oh kalau kamu punya polis, aku bantuin dong bedah polis supaya kamu tahu polisnya isinya apa dan sebagainya. Tapi nggak ngerti sebenarnya makna bedah polis itu apa. Sebenarnya cuma sekedar bedah polis supaya kita tahu dia punya manfaat apa dan gimana cara kita bisa closing orang ini. Sebenarnya poinnya kita untuk bisa closing orang itu bukan di gimana caranya kita closing, tapi gimana caranya kita benar-benar bantu dari polis yang dia udah punya. Jadi waktu aku punya nasabah di luar pulau itu, istrinya ini punya 1 polis, ya kan.
dia itu cuma berasumsi bahwa kalau sampai aku terjadi apa-apa, anakku itu biar dapat uang santunan, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya aku, supaya anakku ini masih tetap bisa survive, supaya masih bisa tetap hidup kayak gitu. Intinya dia bukain polisi, dia ngerasa oke, berarti kalau misalnya aku ada apa-apa anakku masih aman karena dia sudah kasih duit kayak gitu. 4 tahun kemudian aku nemuin dia, dan dia ini sebenarnya orang yang susah untuk closing karena dia terutama si suaminya tuh benar-benar benci banget sama asuransi. Begitu akhirnya dia tuh mau closing, karena apa? Orang yang prospek dia itu adalah kepala cabangnya Bank Danamon. Jadi dia merasa kayak oke, aku bisa nih closing di orang ini karena ini kepala cabang, kan nggak mungkin ibu aku juga kayak gitu. Terus akhirnya aku coba waktu itu bedah polis. Oh, ada buku polis. Aku coba liatin dia buku polisnya. Tahu nggak? Kalau ternyata buku polis itu tertanggungnya itu malah si anak. Ahli warisnya mama dan pemegang polisnya si mama. Apa orang tuh nggak kecewa banget? Kayak gitu. Itu oknum-oknum tertentu yang akhirnya bikin mereka tuh kecewa sama asuransi. Disitulah kita ngomong, AI, oke, kemarin sempat maksudnya aku bukan nyalahin tentang asuransinya yang dia beli itu salah, tapi dia kayak, wih gila banget, oh ini kayaknya bohong deh, kamu kayaknya nggak mungkin lah kayak gini. Nggak apa-apa AI, ini di sini tujuannya Feli hanya untuk pengen bantu bacakan polisnya AI, karena Feli percaya pada saat AI terima polis, AI nggak mungkin buka lagi buku polis ini. Iya bener Fel, bener. Soalnya memang sejak aku terima buku polis, aku nggak pernah ngeliat buku polis ini lagi, dia bilang kayak gitu. Makanya itu AI sekarang aku pengen untuk AI tahu buku polisnya AI isinya apa. Kalau AI nggak percaya, kita ketemu teman sama-sama. Begitu dicek ternyata benar isinya itu anaknya sebagai tertanggung. Di situ dia bilang, sebenarnya asuransi itu penting nggak sih AI? Iya penting sih, sebenarnya asuransi itu penting. Tapi sebenarnya kan oknum-oknum tertentu yang akhirnya membuat asuransi itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang AI atau teman-teman mau prospek ya kan. Nah di situ sebenarnya kerjaannya kita tuh bukan cuma sekedar bisa closing, tapi kita pengen bantuin orang. Jangan sampai orang itu kepahitan sama asuransi, karena tujuan asuransi itu sendiri sudah bagus, sudah benar punya. Cuma tinggal gimana kita orang-orang yang ngejalaninnya, yang prakteknya gitu loh, bukan cuma sekedar closing doang. Kemudian ini yang aku bikin. Jadi kenyataannya kita tuh sering kayak ya udahlah dijalanin aja gitu. Kalau misalnya kayak janji ketemu, hari ini nggak ada janjian ketemu, ya udah nggak ada masalah sih. Akhirnya kayak ya udah dinikmatin aja. Hidup itu nggak usah terlalu susah, bahkan maksudnya kayak jalanin aja gitu, nggak usah terlalu stres. Tapi dari awal mungkin saya termasuk manusia melankolis ya kan. Jadi kalau misalnya ngeliat di handphoneku tuh ada satu, aku download, boleh kalau misalnya mau teman-teman mau download boleh. Aku download A-Calendar. Jadi aku download di Play Store itu download A-Calendar, terus aku keluarin di widgetku. Jadi begitu aku ngeliat handphone itu udah langsung kelihatan kalenderku. Paling nggak kalender sama 1 minggu aku tahu aku harus ngapain aja. Kalau di situ di kalender itu kosong, nggak ada isinya. Apa atau kalau nggak gitu isinya kayak jalan-jalan sama A, terus main-main sama si B. Maksudnya kayak kerjaannya cuma kayak gitu doang, itu bisa terasa. Dan itu aku bisa kasih warna di list handphoneku. Maksudnya ini yang buat kerja warna ungu misalnya, terus ini yang buat aku acara-acara gereja warna merah, yang buat aku ketemu orang warna hitam. Jadi aku kasih warnanya. Di situ kelihatan kok cara kerja kita. Jadi kita bisa review kalau misalnya kayak closing atau nggak closing, ngeliat lagi deh di kalendernya. Jadi maksudnya apakah aku sudah benar-benar ngikutin urutannya kayak gitu loh. Maksudnya kayak aku benar-benar sudah bikin janjian ketemu, aku benar-benar sudah bikin jadwal. Karena dari situ pun juga kita lebih gampang untuk follow up kalau kita punya jadwal di kalender. Tapi dikembalikan lagi ya, tergantung ke sukanya teman-teman. Mungkin kalau nggak suka dari handphone bisa lewat dari agenda dan sebagainya. Kenapa? Setelah kita prospeksi A, kita lupa udahan kalau kita prospek ini. Tapi kalau misalnya masih ada historinya di kalender, oh kita tahu orang ini masih belum selesai, kita masih bisa rubah tanggalnya itu ke tanggal siapa lagi, di tanggal berapa lagi kita bikin jadwal janjian ketemu kayak gitu. Jadi itu salah satunya memudahkan untuk mengingat kembali siapa-siapa sih orang yang sudah diprospek kayak gitu. Ini aku dari dulu, ini buat aku jadi patokanku. Jadi kayak kalau ditanya, besok mau ketemu siapa? Nggak, aku tuh orang yang lupaan banget. Jadi maksudnya aku nggak mungkin ingat besok tuh mau ketemu siapa. Jadi aku harus tulis di kalenderku. Aku harus tulis di catatanku. Kayak gitu. Terus